di video sebelumnya. Nanti kalau setelah menikah gimana tentang keuangan rumah tangga gitu loh. Siapa yang bertugas untuk menghandle keuangan rumah tangga. Nah, Pak Fandi ini kan anak kedua ya, anak bontot istilahnya. Laki-laki pasti kesayangan dong. Nah, itu PDKT-nya gimana ke ibu mertua? Alhamdulillahnya ini kebetulan ini ibu mertua almarhumah ya, sudah meninggal beberapa waktu lalu setelah lebaran kemarin. Alhamdulillahnya almarhumah ibu mertua ini baik banget orangnya. Maksudnya nggak rewel, nggak neko-neko ke mantu harus seperti ini seperti itu, enggak sih. Jadi waktu pertama kenal, waktu pertama awal pernikahan kan saya sempat juga tinggal di rumahnya suami di Sidoarjo itu. Ya alhamdulillah nggak ada perbedaan yang signifikan sih, jadi bisa gitu. Cuman ya sebagai yang muda kita memang harus lebih banyak mengalah. Namanya juga orang tua kan biasanya punya keinginan yang berbeda dengan kita gitu ya. Bagaimana kita harus bisa menghormati itu, dan asalkan itu tidak sangat prinsip sekali ya nggak masalah lah kita untuk mengalah seperti itu. Alhamdulillah terkait kehidupan rumah tangga juga tidak ikut campur gitu ya. Jadi ya ada nggak fine aja. Pertanyaan berkesan yang ditanyakan oleh ibu mertua, almarhumah ibu mertua sewaktu PDKT? Atau kalau nggak pertanyaan, pesan atau nasihat ya gitu? Kalau nasihat atau pesan ya cuman ya harus setia, itu aja sih. Jangan tinggalkan anakku kayak gitu. Waduh, itu bilang kayak gitu. Dalam kondisi apa? Maksudnya apakah ada prolognya kok sampai nasihat seperti itu? Itu kapan ada peristiwa apa sampai ini? Ya namanya orang tua ya mungkin punya ketakutan tersendiri karena dia melihat peristiwa yang lebih banyak daripada kita secara usianya. Apalagi kan tahu istri kan keterima jadi ASN kan. Iya. Nah itu mungkin karena orang tua ini melihat ASN itu banyak yang nakal. Atau saya nggak ngomong ASN yang mana ya. Maksudnya image yang sudah terbentuk, yang dilihat oleh almarhum mertua gitu. Dari sekitar dari berita. Karena ketakutannya itu ibu itu ngasih pesan ke istri, dipisahkan. Nanti jangan tinggalin anak saya ya. Ini ya. Pokoknya yang rukun gitu loh. Jangan berdebat, jangan berselisih kayak gitu. Terus saling setia gitu. Kalau dari Pak Fandi ada pesan dari eyang atau orang tuanya Jeng Rizka yang paling diingat, atau pertanyaan mungkin sewaktu main ke rumah, sewaktu PDKT sebelum nikah? Yang saya tangkap sih seperti ini. Kita kan usia kan sudah nggak anak-anak nih. Iya. Ketika saya ke sana, saya yakin pun mau itu eyang, mau itu Pak D, mau itu ayah, mereka itu sebenarnya sudah tahu. Dengan tingkat usianya yang kesini, ada anak kesini, cowok jauh juga kan Sidoarjo, pasti lihatnya anak ini lempeng-lempeng aja. Jadi mereka saya nggak ada pertanyaan aneh-aneh deh. Kalau orang tua saya sih lebih santai sih, maksudnya asalkan ya itu pilihanmu, kamu bertanggung jawab atas pilihanmu sendiri, dan dilihat orangnya baik gitu, ke orang tua juga sopan, ya udah itu menjadi pilihanmu sendiri gitu, nggak terlalu neko-neko terkait jodoh atau apa gitu. Bahkan dulu juga nggak pernah sih ditanya sama ayah atau orang tua gitu, kamu udah punya pacar apa belum gitu, nggak pernah sih. Orang tua alhamdulillah selalu support apapun keputusan anak gitu. Sama almarhum dulu masih ada almarhum bapak, almarhum ibu. Intinya pilihan saya itu siapapun itu, kebetulan istri ya mereka oke, nggak akan bilang tidak. Ya. Karena sudah jadi pilihan saya sendiri. Ya. Tugas orang tua adalah mendukung pilihan. Jadi diberikan kebebasan intinya. Dan jangan menyesal dengan pilihan. Ya, harus bertanggung jawab dengan pilihan. Lalu ini menikah kan LDM ya, itu
gimana maksudnya membicarakan tentang LDM ini kan, maksudnya kan LDM ini termasuk yang beresiko juga ya kan, nggak ketemu setiap hari istilahnya. Gimana cara kalian sewaktu PDKT ini mengkomunikasikan, lalu setelah menikah untuk menjaga supaya rumah tangganya itu tetap berkualitas meskipun keadaannya LDM? Awalnya kita nggak menyangka sih ya kalau bakalan LDM seperti ini. Soalnya dulu kan saya kerja di Surabaya, dia kan di Sidoarjo, kerjanya juga di Surabaya. Jadi waktu pendaftaran CPNS itu belum kenal sama dia. Jadi tapi saya sudah pada saat kenalan tuh sudah menyampaikan juga, ini saya daftar CPNS. Awal mulanya saya ini jujur aja di awal, tujuannya itu pulang ke kampung halaman untuk merawat nenek. Kebetulan kan nenek saya kan sudah tua dan ada penyakit komorbid juga. Nah itu butuh perawatan yang lebih ekstra karena adik-adik saya kan kebetulan masih kuliah gitu, maksudnya jenjang karirnya itu masih panjang gitu loh. Kasihan juga kalau harus terlalu ini ke eyang kan. Jadi saya yang mengalah gitu kan. Nah itu sudah dikomunikasikan, ya alhamdulillah dia setuju gitu loh, maksudnya dia tidak mau menghalangiku untuk berbakti kepada orang tua gitu ya, walaupun dia harus berkorban gitu kan. Yang selayaknya suami istri itu ketemu setiap hari, bercengkrama setiap hari, berkomunikasi setiap hari, dia akhirnya berkorban untuk itu gitu. Awal mulanya ya memang berat banget, cuman di awal dulu kan sempat ada pandemi itu, jadi awal pertama nikah itu saya sempat tinggal sekitar 1 bulan di rumahnya suami di Sidoarjo. Nah, setelah itu baru kita gantian setiap weekend itu, kalau nggak saya yang ke Sidoarjo, suami yang ke Tuban. Oh, jadi itu ganti-gantian. Cuman kalau komunikasi ya intens, setiap hari itu selalu video call, itu selalu setiap habis maghrib itu selalu video call gitu. Tapi kan ada kalanya capek ya kerja, terus lagi suntuk lah, itu tuh gimana komunikasinya, menjaga komunikasi di saat yang seperti itu? Kalau yang saya rasakan pribadi sih ya, kalau lewat video call atau chat itu rawan bertengkar gitu loh, rawan konflik. Padahal sebenarnya nggak ada masalah apa-apa gitu. Terutama kan cewek kan ya, apalagi deket PMS gitu kan, terus capek gitu kan, pasti ke-trigger apa sedikit gitu, pasti kan marah-marah, ngambek. Kan, kadang itu nadanya itu berpengaruh ya. Iya, nggak ada nadanya. Iya, maksudnya tulisannya multitafsir. Terus terutama kalau nggak manggil sayang atau nggak ada emoticon gitu kan, gimana gitu kan, ya kayak gitu. Padahal kalau ketemu ya mulus-mulus aja sih kita, maksudnya ya nggak pernah bertengkar, nggak pernah yang adu argumen yang kayak gimana gitu, nggak pernah sih. Ya memang love language-nya sebenarnya kita tuh beda kan. Cuman ya untuk menyatukan itu ya harus saling komunikasi, saling menghargai. Kalau aku kan lebih ke word of affirmation, kalau dia ke physical touch kan. Jadi kalau ketemu dia itu lebih quality time-nya gitu kan. Kalau aku kan lebih ke sering-sering di telepon, komunikasi, terus kayak dipuji gitu kan, cewek biasanya kan kayak gitu. Terus sering tanya, kamu sayang nggak sama aku? Kayak gitu. Lah dia tuh males kadang ngomong kayak gitu tuh, males gitu loh. Ya hal kayak gitu yang buat ini love language dibicarakan kapan? Apanya? Waktu PDKT atau? Ya. Maksudnya kan penting banget sih kalau menurutku tahu love language pasangan dan masing-masing ya. Soalnya nanti kita memberikan yang sesuai kita, tapi pasangan rasanya kurang, jadinya kan jadi repot gitu. Itu dibicarakan kapan? Kalau pas PDKT nggak terlalu mengarah ke situ sih ya. Kita nggak prinsip banget mempermasalahkan hal itu, karena bagi kita kan komunikasi nyambung, terus prinsip hidup kita itu sama gitu. Terus terkait pandangan ke keluarga, seperti apa dia punya keluarga, saya juga punya keluarga. Jadi kita berumah tangga itu nggak hanya untuk 2 orang aja gitu. Bagaimana menyatukan 2 keluarga itu alhamdulillah cocok ya. Kita nggak terlalu mempermasalahkan love language. Love language itu baru kita omongkan ya pada saat sudah menikah ini, dan ya nggak pernah ada kode-kodean juga sih. Gini, kalau saya kurang mengerti ya kalau masalah seperti itu, intinya itu bagaimana kita memahami karakter masing-masing. Jangan sampai setelah menikah itu
itu kebiasaan-kebiasaan atau karakter dari individu itu ikut berubah. Tapi jadilah diri sendiri. Kalau misalkan nih istri pada saat sebelum menikah seperti ini, jangan sampai setelah menikah berubah. Oke berubah tapi dalam tanda kutip yang terbatasi. Jadi dengan karakternya ya sudah jadi karakternya, dengan karakter saya ya sudah menjadi karakter saya. Nah nanti bagaimana memahaminya, pembatasnya adalah menghormati dan ada tahu batas. Sebagai contoh ya, ini contoh yang lain ya, bukannya istilah-istilah yang tadi ya. Misalkan nih saya hobi mancing misalkan, ya jangan sampai saya mancing seharian. Ada pembatasnya, mungkin ya sejak belajar kali. Itu juga istri misalkan suka traveling nih, tahu kan di EasyFit kan. Nah ketika biasanya sudah seperti itu, jangan sampai ketika menikah kita sebagai suami membatasi itu. Kalau bisa ya kita ikut. Kalau bisa, tapi berhubung mungkin ada kondisi satu dan yang lain. Kalau misalkan tidak mungkin ikut, kalau istri mau berangkat sendiri misalkan, karena memang sudah menjadi kebiasaannya pada masa yang panjang sebelum silakan. Itu intinya seperti itu. Karakter satu dan yang lain beda, tapi harus saling mengerti dan pembatasnya ini menghormati sama constraint pembatas yang jelas itu. Jangan sampai kamu merubah karakter istri. Nah itu salah satu yang membuat aku yakin juga, karena dia membebaskan aku menjadi diriku sendiri gitu. Jadi dikasih waktu me time juga. Misal dulu suka aku nonton drakor gitu ya, ya udah dikasih waktu, dikasih space untuk itu gitu. Dia nggak pernah membatasi gitu. Tak kasih studi case ya, kapan nih ya? Tak kasih studi case gantian nih podcastnya, gantian saya pertanyaan. Iya. Kalau Kak Fani, ini untuk Kak Fani ya. Kalau Kak Fani gak biasa masak, ya kan? Terus saya, misalkan suami Kak Fani ngomong, ini ada anak kecil nih ya, mau sekolah SD. Anak kecilnya siapa dulu? Anaknya itu? Kak Fani nanti. Sama suami kan. Suami ngomong, saya nggak mau tahu, ini anak harus sarapan. Kak Fani nggak bisa masak. Kalau SD masuk jam berapa tuh? Jam 7 misalkan. Kak Fani bisa bangun jam 8 tuh misalkan. Ini misalkan. Terus apa yang Kak Fani lakukan? Ya kalau nggak biasa masak, tadi instruksinya masak apa enggak? Kalau enggak masak ya bagaimanapun caranya, pokoknya ada makanan untuk anak itu mau sekolah ya kan? Enggak harus masak ya kan? Sekarang beli kan bisa. Nah ya kan? Itu cutting pointnya. Jadi sebagai suami, karena ini kan anak masih kecil, mau berangkat sekolah kan, misalkan suami ngasih case nih, kamu harus, saya nggak mau tahu nih, misalkan di rumah harus ada makanan. Nah opsinya kan ada dua, kamu mau masak atau kamu mau beli. Dikomunikasikan sama suami. Aku nggak bisa kalau bangun jam 4 pagi untuk belanja harus masak. Dulu sama mama sama papa, aku semua tersedia. Princess lah ibaratnya kan. Saya bisa bangun jam 8 lah, suami ini nggak bisa ngebus, nggak boleh ngebus ini istrinya. Ya dia harus ngasih pengertian, itu beli. Tapi sebagai konsekuensi, kamu harus terima konsekuensi keluar duit lebih. Dan itu itu tugasnya suami, nggak boleh dipus. Kamu harus masak, nggak boleh. Dan ini anak, ya kan sudah jelas nih constraint sarapan kan. Nah, kalau misalkan sarapan itu tidak kecapai, ya anak sudah keburu berangkat. Ya, tugasnya orang tua dua ini nganterin makanan. Komunikasi sama wali kelas, kasih respon misalkan atau apa untuk dia. Saya rasa sekolah sekarang lebih bagus daripada, tapi nggak semua loh cowok itu bisa pikir kayak gitu. Tak jamin. Serius. Sometimes pemikirannya dia tuh emang agak beda. Jadi emang ini pelajaran banget buat saya ya. Jadi emang Q&A sebelum nikah itu harus sampai ke akar-akar, termasuk case study itu, tapi juga harus hati-hati, takutnya dia ditanyain kayak tadi kejadian, repot. Aduh. Lalu apakah ada perubahan me time untuk kalian masing-masing sebelum menikah dan sesudah menikah? Ya pastinya ada lah perbedaannya kan.
kita nggak boleh egois lah ya, gitu loh. Ada intinya itu ada Tahu batas. tahu batas Ya digambarkan dong, digambarkan. Kalau yang dulu saya itu begini, sekarang begini. Ya terlihat jelas sih kalau saya kan, apalagi ya berubah profesi juga, terus pindah di luar kota juga kan, bukan maksudnya jauh dengan suami, ya pasti beda. Apalagi kan sekarang fokusnya kan selain kerja kan ada ngurus eyang juga, jadi ya me time-nya lebih berkurang. Cuman ya disempatkan lah supaya kesehatan mental kita juga terjaga gitu. Kalau ngomong me time saya ngapain sih kali? Game juga. Ya paling kalau istri tidur lah game. Gitu aja sih paling. Ya sama, saya juga Netflix kan kalau dia tidur. Paling gitu sih. Ya intinya ada batasnya, enggak yang ya seperti pengibaratkan tadi, misalkan saya suka mancing dan ya nggak seharian lah mancing kan kasihan lah ya. Kita ada keluarga, intinya durasinya ya, dan tahu batas. Saya ngegame iya, tapi nggak yang fanatik. Kalau saya dulu gambarkan ketika saya masih remaja, anak-anak sampai remaja, kalau dulu main game PlayStation itu kalau liburan itu mungkin dari pagi sampai maghrib. Sekarang ya sudah enggak. Lalu ini pertanyaan untuk Pak Fandi, kan anak kedua ya, anak bontot. Lalu menikah sama anak pertama, loh. Akhirnya kan punya adik ya itu. Gimana cara PDKT ke adik-adiknya Jeng Rizka dan transformasi jadi kakak untuk adik-adiknya? Kan sebelumnya kan bontot kan jadi adik. Nah terus sekarang perannya berubah jadi kakak. Dia nggak terlalu kaget sih karena adik-adik sepupunya banyak. Oh. Dan di Sidoarjo itu kan rumahnya deket-deketan. Jadi dia dari kecil, karena kan ibunya itu kan saudara tua, jadi punya adik-adik banyak, terus ponakan-ponakannya kan banyak. Jadi adik sepupunya dia itu banyak. Jadi sebenarnya nggak kaget kalau ke adik-adik itu. Kalau saya pribadi tidak ada pendekatan ke adik-adik, yang penting itu ya komunikasi. Intinya ya diajak ngobrol adik-adik, jangan sampai nggak diajak ngobrol. Tapi susah nggak sih maksudnya? Enggak, kan udah pada gede kan. Iya. Terus kalau orang pasti ngomong, mayoritas di luaran pasti ngomong, berat kamu nanti ya. Karena kan ini adik-adik kan masih ada satu adik yang masih kuliah dan memang menjadi tanggung jawab istri. Dulu kan istri bertanggung jawab sendiri, lebih banyak sendiri kan. Sekarang kan tersharing, walaupun tetap pembiayaan ya istri semua kan, istri yang pegang duit. Bagi saya, dengan maksudnya di keluarga saya punya kakak, saya nggak punya adik. Harusnya saya punya adik malah tambah senang. Iya. Kalau pemikiran orang normal ya, mayoritas orang normal di luar sana pasti ngomong, kamu tambah berat. Tapi kalau saya tambah senang, nggak punya adik. Setelah sebelumnya Kak Fani punya banyak adik kan asik kan. Iya. Kak Fani kalau misalkan adik nama siapa? Yang nomor 2 deh. Yang nomor 2 disensor lah, jangan sebut nama. Si Fulan ya. Iya. Tinggal ngomong, Dek, aku mau jajan. si Fulan belikan martabak dong. Berangkat. Kak Fani di rumah. Iya. Adik yang kecil, yang ketiga, ada yang ketiga mau keempat. Ketiga misalkan si Albert, misalnya namanya Albert ya, si Albert atau si Joni, kakak pingin pedang dulu nih atau pingin apa nih, belikan dong yang di depan itu. Itu gambaran sederhananya. Kalau gambaran, jadi bukan kita punya adik dijadikan suruh-suruhan ya enggak, tapi paling tidak ada itu interaksi lah. Ada interaksi asik. Bukan mengartikan saya ada adik disuruh-suruh ya, enggak. Tapi dengan punya banyak saudara itu kedepannya sekali itu akan menjadi benefit untuk diri kita. Sangat. Nanti kita waktu sudah tua, dengan teman yang sudah terlimit, sangat terlimit, mau ngobrol sama siapa kalau enggak sama saudara.
satu sama tetangga, terutama kalau lalu ada nggak pesan yang kalian sampaikan untuk yang belum nikah, yang sedang memantaskan diri atau yang sedang PDKT, supaya ntar pernikahannya jalannya itu lebih tertata atau lebih terarah, atau pernikahannya maksudnya belajar dari pengalaman? Kalau menurut saya sih ya belajar dari pengalaman kalian. apa ya, kriteria itu pasti ada kan, kita pasti menetapkan kriteria, terutama kan cewek kan, dan maksudnya nggak gampang-gampang untuk mengiyakan ketika kita itu dideketin sama cowok gitu kan. Tapi ada kriteria prioritas yang nggak bisa kita tolerir gitu. Jadi namanya manusia itu kan pasti ada kekurangan, ada kelebihan gitu. Gak mungkin sempurna, gak mungkin list kita misalkan ada 10 harus terpenuhi semua, itu kan gak mungkin gitu. Jadi kita gak boleh menurunkan kriteria kita, tapi ada kriteria prioritas gitu. Kalau saya pribadi seperti itu. Kalau kita mencari yang sempurna ya gak bakalan ada, karena namanya manusia pasti ada kelebihan dan kekurangan gitu. Dan ya gak ada yang namanya telat menikah, itu enggak sih kalau menurut saya. Semua itu sudah ditentukan sama Allah, semua sudah ditetapkan jodoh kita siapa, dan di waktu yang tepat pasti akan bertemu. Jadi nggak usah keburu-buru, nggak usah khawatir, oh aku harus gini, harus gitu, enggak. Ya kayak contohnya saya nggak terduga-duga gitu, tiba-tiba waktu main ke rumah temen tiba-tiba mau dikenalin gitu. Dan awalnya juga ogah-ogahan, tapi lama-lama Allah itu menuntun dengan kemudahan gitu. Dan semua prosesnya alhamdulillah tuh sangat cepat dan berjalan dengan lancar gitu. Januari kenalan, November kita nikah gitu. Jadi kan nggak menyangka-nyangka gitu. Dan awalnya dia memplanning 2021 nikah, 2020 kita akhirnya menikahnya gitu. Jadi lebih awal daripada prediksi kita gitu. Jadi manusia hanya bisa memplanning, merencanakan, tapi semua sebenarnya sudah ditetapkan sama Allah. Jadi nggak usah khawatir gitu ya teman-teman. Yang penting ya berusaha untuk memperbaiki diri, terus prioritas kriteria itu harus ditetapkan dulu gitu. Dan itu nggak boleh diganggu-gugat. Kalau yang hal-hal lain yang nggak prinsip gitu, nggak masalah lah. Misalkan kebiasaan dia yang makannya banyak atau apa gitu, itu kan masih bisa diperbaiki kan dengan kita, apalagi seorang istri gitu kan, kita masakin makanan yang sehat atau apa gitu, masih bisa lah. Olahraga juga masih bisa kita usahakan gitu. Seperti itu kalau saya. Kalau cowok ya jenengnya ya yang belum nikah segera menikah. Intinya gini, kalau entah cowok, entah cewek, ini untuk audiens semuanya ya. Kalau mau menikah itu syaratnya cuma satu, bukan finansialnya, bukan. Tapi bukalah hatimu itu walaupun sedikit untuk orang lain yang baru. Kalau kamu belum ada pasangan ya, jadi jangan dibuka lebar, tapi buka aja sedikit. Tinggal nanti yang lainnya itu yang mengetuknya. Kalau kamu kunci rapet, ya nggak akan ada yang masuk. Lah kalau bukanya kebanyakan? Ya jangan dibuka kebanyakan. Kenapa kok ada yang... Kesannya nanti terutama kalau misalkan yang cowok nih buka kebanyakan, ini semua akan jadi kamu adalah menjadi playboy. Gampangannya kalau kasarannya ya playboy atau krokodil lah, buaya-buaya lah. Kalaupun yang cewek, kamu bukanya terlalu banyak, terlalu terbuka, sana sini, kesannya kamu akan jadi murah. Dan itu nanti ya untuk orang-orang yang punya karakter kayak saya itu akan tahu yang niatnya kamu, misalnya yang cewek yang membuka terlalu lebar, dia menampung semua nih, tampung semua tamu, cuma suruh masuk kan, anggap itu rumah, suruh masuk. Tapi dengan orang-orang yang karakter seperti saya itu akan jadi terbalik. Itu cewek akan saya permainkan, bukan saya yang akan dipermainkan sama cewek. Pertamanya saya akan ikuti alurnya misalnya, tapi di satu titik kamu akan tertabrak. Itu mayoritas cowok akan seperti itu. Jadi dibukalah itu, artinya itu dikit aja. Nanti tinggal responnya bagaimana. Ibaratnya kalau ada anak 10 tuh ngantri depan
rumah kan. Kalau pintu ditutup ya mereka diam di sana. Yang berani ya ketuk pintu. Ketuk pintu belum tentu dibukakan ya. Iya. Buka itu tutup. Dengan harapan dari 10 itu ada 2 yang berani masuk atau 3 yang berani masuk. 3 itu ada yang berani ketuk pintu. Daripada tidak sama sekali. Terus yaitu menikah itu tidak satu ya kan tadi bukan satu sama dengan 2 tidak lebih dari 2 itu pemikirannya Kak Fani kan. Kalau bagi saya ya itu menikah itu kalau untuk jadi 100 ya tidak 50. Kriteria kayak istri saya ngomong itu udah benar, kamu punya 100 kriteria atau 1000 kriteria. Kalau kamu menemukan orang yang 1000 kriteria itu ada di dirinya, itu kamu artinya egois. Kamu mencerminkan calon suamimu atau calon istrimu dengan egomu, dan belum tentu dia mau. Artinya kan kalau kamu memaksakan kan kamu memaksakan dia. Itu kayaknya sih kalau misalkan kriteria pangeran ya, kalau yang diidam-idamkan sama cewek nih, atau kriteria permaisuri yang diidam-idam cowok dengan tingkat usia saya pada waktu itu, kayaknya udah pada nikah deh. sudah telat deh. Tapi saya dikembalikan lagi, tidak ada yang namanya orang itu sempurna. Itu tadi. Saya pun sama kayak gitu. Baik sekali di muka orang belum tentu baik dari saya. Serius. Sudah. Ya. Terima kasih untuk Jeng Rizka dan Pak Fandi sudah hadir di Garwo Podcast. Banyak banget yang bisa kita ambil dari perjalanan mereka berdua. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Dadah.